Ini namanya Nahdlatul Ulama, yang memberikan program dan menjustifikasi jalannya Tanfidiyah atau ketua PP itu adalah Rois. Bahkan ketua Tanfidiyah itu tidak bakal dipilih jadi calon ketua Tanfidiyah apabila tidak direstui oleh Rois Suriah. Nah ini karena Rois Suriah dianggap tidak proporsional dan pas, sehingga dawuhnya Rois Suriah yang rapat dengan sekian pengurus dianggap atau disepelekan, sehingga Tanfidiyah tidak sam'an wa ta'atan. Padahal sejak zaman Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari sampai dengan pengurus yang lain yang namanya Tanfidiyah itu, atau pengurus harian atau PP, pengurus PP atau PW atau PC, itu sama sekali harus hormat kepada keputusan atau yang dikatakan oleh Suriah. Dalam hal ini apalagi Rois Suriah, ucapan Rois Suriah itu berdasarkan rapat kabinet Suriah. Pertanyaannya atau pertanyaan kata tiburnya, ini kebijakan Roisnya yang kurang pas apa Tanfidiyah yang kurang pas? Kalau Tanfidiyah kurang pas, itu berarti pada proses muktamadnya memilih calon tanfidnya kurang sempurna, atau dua-duanya kurang sempurna. Jadi dulu itu untuk memecahkan kebebuan, karena NU itu pernah jadi partai politik, kemudian zaman Gus Dur Fitoh 26 dikembalikan pada saat muktamar di Situbondo di dalamnya Ki Asad Samsul Arifin, tetapi jiwa-jiwa politik orang NU ini sangat getol. Nah, ternyata sekarang ini pengurus PB ini banyak orang yang getol dunia politik daripada betul-betul murni kembali ke Fitoh 2. Akibatnya ada fragmentasi yang macam-macam, sehingga langkahnya pun jadi agak nyeleneh. Kalau kita bicara NU, maka dasar yang dikemukakan ditempuh untuk melangkah itu menggunakan dasar moral. Di atas komun itu adalah moral, etika. Nah, kalau bicara masalah politik, itu adalah fatsun politik. Nah, ini harusnya kaidah moral yang dijadikan dasar, ternyata yang muncul adalah fatsun politik. Jadi pengurus besar harusnya memberikan contoh wasawirhum bil amri, karena Pancasila itu berdasarkan nilai-nilai yang disumbangkan Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari melalui Kiai Wahid Hasyim
ketika menjadi panitia 8 dan 9. Di situ ada permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah ini kenapa kok tidak menggunakan itu? Kemudian biasanya tadi dikatakan perilaku alim itu sabar. Sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabaru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Kok ini enggak? Yang dikemukakan godop, yang satu memecat, yang satu merengkeleng. Ini keduanya godop. Ini kalau diterus-teruskan itu berbahaya. Kok enggak dicapai kesepakatan musyawarah dulu? Pecah di perut, tidak pecah di mulut, sehingga aib ini tidak nyebar kemana-mana. Kok tiba-tiba jadi kita melihat kayak anak kecil aja, sementara yang satu menyatakan tidak akan mundur karena dipilih muktamar, di belakangnya ada pakar Nusa, ada Banser. Ini seolah-olah nantang perang atau gelutan sama Rois Surya. Sementara Rois Surya juga ada kelemahan ketika surat edaran itu beredar, itu tidak ditandatangani kelazimannya sebagaimana kelazimannya. Harusnya kalau tidak ada Khatib Surya, ya Khatib Sani, kan sekretaris itu banyak, sekretaris Surya, tidak cuma satu. Nah ini ketika surat edaran itu beredar, kekurangan-kekurangan yang seharusnya tidak mungkin terjadi, itu terjadi. Dalam bahasa surat menyurat pun kurang. Jadi sebaiknya Kang Ahyar dengan Sakuf Yahya itu cobalah bermusyawarah. NU itu gampang. Suatu saat ketika Mas Pak Idam Khalid itu dianggap oleh jamaah dan pengurus se-Indonesia melakukan kesalahan waktu muktamar di Semarang, kursi berterbangan di mana-mana, meja berterbangan di mana-mana. Tetapi ketika Pak Idam Khalid dengan jiwa besar mengatakan, saya salah, belum bisa melaksanakan dawuhnya para kiai dan mohon maaf, selesai gitu. Tapi kalau kemudian yang satu menampilkan kemenangannya, yang satu menampilkan keterpilihannya, ini namanya gotop bil gotop. Nah ini tidak pernah tercerminkan oleh Nahdlatul Ulama. Maka dulu sebelum muktamar atau sudah muktamar atau dalam muktamar itu dipilih ahla, maka sebaiknya ahli wal akhdi itu sebaiknya turunlah, sesepuh-sesepuh NU ini turunlah. Ada apa sebenarnya? Jangan sampai NU itu sebagai kocok renggolo, pendukung kuat dari negara Kesatuan Republik Indonesia ini menampakkan kekecilannya. Cobalah, masih ada cara. Jadi tidak harus Gus Yahya ini diburu mundur, janganlah. Cobalah. Barangkali lebih arif kalau muktamar dipercepat. Jadi kalau Rasulullah itu meminta agar menutup aib, cobalah Gus Yahya lebih muda dari roh sugiyahnya Kang Ahyar.
ya cobalah ditangani dengan bahasa orang tua. Barangkali kalau sudah daripada setelah begini, saya khawatir karena tidak bijaksana, itu akan keluar isi perutnya Gus Yahya, akan keluar isi perutnya Kang Ahya, dan akhirnya diaduk-aduk perutnya orang NU yang padahal bukan orang NU semua. Karena itu pribadi-pribadi yang berbahaya kalau orang se-Indonesia ini menganggap oh NU itu begitu, padahal itu hanya perilaku pribadi-pribadi. Maka janganlah, jagalah itu, dan kemudian adakan musyawarah, undang itu ahlul ahli wal ahdi, kemudian yang dianggap sepuh-sepuh, kemudian cobalah rembukan, dan mekanisme organisasi sebaiknya dilakukan dengan benar. Jadi orang mau dipecat itu minimal ada peringatan, ada skorsing 1, 2, 3. Nah kalau ujuk-ujuk tidak ada maaf bagimu, pecat. Ini bagaimana ini orang-orang tua yang ngakunya udah matang-matang dan dewasa, nama lembaganya Nahdlatul Ulama, bukan ulama yang tidur, bukan ulama yang jaga aja, tapi kebangkitan itu membawa semangat dan marwah perjuangan, itu namanya kebangkitan ulama. Lalu yang bangkit apanya? Jangan sampai masyarakat kemudian memandang yang bangkit godoknya atau kemarahannya. Janganlah. Saya sebagai kiai kecil di pondok pesantren kecil, di desa kecil, mengharap pun kurang batas, menghibur pun kurang batas, mengepil jadi lebih kecil daripada menghibur. Kalau laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, lalu yang dijadikan pegangan bapak-bapak para alim yang sudah kafah dan terpilih dalam muktamar yang luar biasa sebagai nahkoda dan jurumudi dari kapal yang bernama Nahdlatul Ulama ini. Mbok coba tolonglah berpikir sekali lagi, jangan kemudian menjadi presiden buruk yang dicontoh para generasi muda. Nanti kalau yang tua-tua aja gelut, bagaimana bansernya? Apalagi yang satu mengarahkan pakar usaha dan banser, lalu Roh Surya nanti barangkali mengerahkan apa gitu, jadi malu kita. Karena kata Rusa Hasyim Asy'ari ini bukan hanya memberikan sumbang terhadap bangsa dan negara ini. Kiai Wahab Hasbullah ini bukan hanya memberikan contoh, juga Kiai Bini Samsuri ini tidak begitu. Kiai Dipo sama sekali nggak melakukan begitu. Bu, mari kita lihat contoh yang baik. Contoh yang baik. Kalau mau mencek tanfidiyahnya banyak kelemahannya,
Kalau mau nguncei Suriahnya banyak kelemahannya. Ini masalahnya mau uncek-uncekan, mau telanjang-telanjangan, atau mau menuju bil ma'ruf, menuju kebaikan dan timbang rasa, sama-sama menutup. Kalau bahasa Jawanya itu sama-sama mikul dhuwur menemujak. Jadi meninggikan kebaikan-kebaikan semua pihak dan mengubur kelemahan-kelemahannya. Kemudian ada janji secara pribadi, sudah tutup halaman itu, mari kita berbaru. Salah satunya dipercepat muktamar, jadi tidak ada pemecatan. Ini bisa saja kalau Suriah kemudian dilakukan yang sama, tanfid, melakukan pemecatan kepada Rois Suriah. Bisa saja, bisa nggak? Bisa. Orang sudah ngawur-ngawuran. Karena mekanisme ngawur-ngawuran. Jadi kalau ngawur-ngawuran nggak ada aturan. Kalau nggak ada aturan rusak. Lalu bil ma'rufnya itu bagaimana gitu. Jadi mudah-mudahan Allah tetap memberikan umur panjang bagi organisasi kebangsaan yang membidani bangsa dan negara ini untuk hidup terus. Saya pesankan, ikutilah petuah Habib Syekh Hasyim Asy'ari, berjuang-juang modeli sarungnya beliau untuk membesarkan NU, bukan menjadikan NU sebagai ajang rebutan dan menampilkan ghadab dan emosional, sehingga 100 tahun yang sudah dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dengan berbagai prestasi dan perjuangan melahirkan puluhan pahlawan dikotori oleh ghadab kita. Kita tidak usah menuduh satu dan yang lain hal jeleklah. Mari sama-sama jadi orang yang kembali kepada kebaikan, itu lebih disukai Allah setelah melakukan kesalahan-kesalahan atau sayyiat. Kita melakukan yang baik. Kang Ahyar, maafkanlah Gus Yayas Takub. Gus Yayas Takub, mengertilah orang tua itu ada batas kesabarannya. Jadi jangan bikin jengkel. Kalau ini bisa Anda berdua lakukan, insya Allah tidak ada kubu-kubuan di PBNU. Jangan sampai PBNU ini atau NU ini kemudian diacak-acak oleh orang-orang yang masih kental politiknya, kemudian mengadu-adu. Karena NU itu hikmah, bukan karena politik. Mudah-mudahan yang tua-tua dan generasi muda yang lain bisa menteladani Anda berdua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.